Berdasarkan pengalaman Pak Andika begitu selama berkarir di TNI, bagaimana kondisi alutsista nasional selama ini? Mungkin boleh dijelaskan selama 10 tahun berkarir di TNI. Silakan Pak Andika. Alutsista kita ya banyak sih Mbak ya, kita melihatnya dari mana. Kalau dari misalnya jumlah, kita kan 15 tahun terakhir dari 2010, kita tuh punya indikator untuk mengukur. Itu dibuat pada tahun 2010, zaman pemerintahan Pak SBY, namanya Minimum Essential Force. Nah, itu sampai dengan sekarang Mbak, jadi 15, kira-kira hampir 15 tahun lah. Kita average darat, laut, udara kalau dibagi rata, kita ketercukupannya 65%. Ini baru dari jumlah Mbak ya. Jadi masih sangat jauh, belum lagi misalnya dari segi kualitas, kesiapan operasional, dan lain sebagainya. Jadi itulah kondisi saat ini. Oke, baik. Kalau berdasarkan pengalaman Pak Andika, apakah alutsista buatan dalam negeri kalau dibandingkan dengan tadi kita sudah melihat angka impornya begitu, kalau dibandingkan secara kualitas dulu mungkin Pak Andika sebagai pengguna secara langsung, bagaimana pengalaman Anda? Ya, saya sebagai pengguna khususnya yang sifatnya senjata atau amunisi Mbak ya, itu jauh lah. Kita juga mungkin baru mulai. Ya. Seperti misalnya kita membuat senjata Mbak, perorangan, SS1 waktu itu. Itu kan kita meneruskan dari FNC, Belgium. Itu setelah tahun 91. Begitu juga misalnya kita mulai membuat ANOA atau seperti Armored Personnel Vehicle lah, APC. Itu juga zamannya Pak SBY. Nah, dari segi kualitas dibandingkan dengan pemain-pemain yang sudah lama, itu pasti berbeda jauh. Oke, baik. Jauh sekali Mbak. Baik, tadi kan kita sudah melihat datanya nih Pak, selisihnya cukup tinggi antara impor dan juga ekspornya. Kira-kira kalau dari Pak Andika sendiri sebagai pelaku secara langsung sebenarnya problem di Indonesia ini apa sih Pak? Apakah memang ada bicara soal kualitas, kuantitas atau sebenarnya ada faktor lain yang mungkin nanti akan kita bandingkan dengan penemuan data dari CNBC Indonesia. Kalau dari Pak Andika sendiri apa yang melihat faktor akhirnya gap antara ekspor dan impor ini terlalu jauh? Kalau menurut saya justru kita jangan melihat dari sudut bahwa kita ini masih impor. Karena memang yang kita geluti ini kan produk-produk yang aplikasi di dunia sipilnya yang kecil. Jadi misalnya kita memproduksi senjata. Kan nggak ada aplikasi lainnya selain digunakan oleh militer. Tapi misalnya kita membuat pesawat. Pesawat itu bukan pesawat tempur ya. Seperti pesawat yang dibuat oleh PT DI misalnya. Betul. Di antara Indonesia. Itu kan aplikasinya banyak. Nah itu yang menurut saya masih dapat economies of scale-nya. Tapi kalau yang sifatnya digunakan untuk militer aplikasinya hanya itu, ya sulit. Karena apa? Kita pemain baru, kebutuhan yang kita miliki juga kecil karena anggaran pertahanan. Kan pembelinya kita nih awalnya. Jadi kita juga harus melihat pembelinya kita, anggaran kita masih kecil, sehingga udah jelas kita tidak akan bisa bisa membuat sendirilah. Bahwasannya kita sudah membuat sendiri, seperti misalnya senjata perorangan tadi, SS1 kemudian berkembang menjadi SS2, kita selalu beli. Tapi kan mungkin untuk menjadikan sebuah usaha ya, itu kemudian mateng, itu karena kalau misalnya ekonomi skill-nya dapat, kemudian feedback dari pengguna user itu juga dapat terus, semakin lama semakin baik, evaluasinya akan semakin bagus. Oke. Kita banyak dibatasi sih Mbak sama berbagai faktor, terutama juga karena memang pembeliannya sedikit. Oke, berarti kita bicara soal target pasar ya Pak Andika ya Mas ini. Betul. Oke, terima kasih Pak Andika atas penjelasannya. Saya akan bertanya dulu ke Mas Ma'ruf. Bagaimana nih Mas? Tadi kita sudah mendengar penjelasan yang lumayan cukup banyak begitu. Komprehensif. Kalau dari tim riset CNBC Indonesia sendiri, bagaimana penemuannya terkait dengan industri strategis ini? Ya. Jadi gini, sebenarnya kita ngelihat konteksnya itu dalam konteks yang helicopter view ya, lebih besar. Bahwa kita itu punya mimpi bersama, Pak Presiden sudah juga state bahwa kita itu 13 tahun lagi kita harus menjadi negara maju. Betul. Ya, konteksnya kan itu, konteks besarnya.
gambaran paling mudahnya bahwa ketika untuk menjadi negara maju itu adalah kita harus menggandakan, mentriplekan paling tidak sekarang PDB per kapita itu 4.000 sekian, hampir 5.000, kita butuh menjadi 12.000 sampai 2.500. Artinya itu 3 kali lipat lah katakanlah. Artinya apa? Yang bisa dilakukan adalah kalau PDB itu adalah kue terdiri dari 17 sektor, ya katakanlah industri pertahanan itu masuk di klaster industri manufacture. Gitu kan. Dan ini sebenarnya manufacture itu di semua negara itu adalah tulang punggung perekonomian. Nah, dalam konteks seperti itu, semua elemen bangsa, semua sektor usaha itu harus didobelkan menjadi 3. Jadi ini kayak gotong royong Pak kerjanya. Gotong royong. Jadi kenapa CNBC Indonesia itu ngelihat bahwa industri militer itu cukup potensial ke depan? Kenapa? Karena kita harus melihat view yang lebih global gitu. Artinya memang pasti akan Pak Andika tadi betul bahwa untuk kalau kita melihat konteks dalam lokal itu susah karena memang penggunanya itu TNI kan Pak, nggak ada yang beli yang lain. Tapi once kemudian kita dengan upaya konteks ke global, jual ke global untuk itu, nah kita harus bersaing di situ. Artinya memang banyak proses, tapi tidak berarti kita tidak harus memulai. Satu, kita memang harus riset yang dalam, kemudian kasih insentif, dan terakhir kan di Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah membolehkan swasta untuk masuk lebih leluasa. Itu sebuah upaya pemerintah untuk membesarkan kue ini. Secara infrastruktur hukumnya sudah disediakan. Nah, tinggal bagaimana semua pihak membuat rame-rame ini dibesarkan. Nah, ini kan artinya ada TNI yang kemudian bisa ngasih masukan ke industri. Ini loh kekurangan Pak Andika tadi, Pak Jenderal udah sangat ini bahwa kita jauh dan memang benar karena kita baru. Nah, tapi kan karena user ini tahu mana yang bagus, mana yang jelek, berarti kan ilmunya guna Pak. Gitu. Untuk kemudian dikasih ke industri, ini loh kalau mau bikin senjata yang bagus, harus A, B, C, D, saya maunya kayak gini. Nah, itu harus kemudian kita bangun sebagai sebuah ekosistem, kita kayak ngembangin industri yang baru gitu. Kenapa? Kan di Amerika itu industrinya luar biasa. Itu salah satu tulang punggung ekonomi mereka. Artinya kita memang harus berani untuk main ke situ mau tidak mau. Kita negara besar, kita G20, kita negara 4 populasi terbesar nomor 4 gitu. Artinya kita itu selevel loh. Gitu. Kita tidak usah minder, kita bisa gitu. Ilmuwan kita banyak, kebutuhan kita juga ada di lokal dan itu harus disupport. Nah, kemudian juga ketika kita berbicara industri militer, kita tidak bisa bicara pasar di militer saja. Sebenarnya kan ada kegunaan Pak yang di piring swasta, misalkan kayak perlengkapan satpam atau baju dan segala macam. Artinya kita jangan berpikir industri militer itu industri alutsista saja. Peri-perinya banyak loh, dan itu luar biasa. Itu istilahnya kalau CNBC itu cuannya banyak Pak. Gitu. Jadi, nah ini menurut saya harus didorong. Kenapa? Saya sih berharap sektor-sektor industri militer itu dikembangkan karena bisa mengurangi impor. Tergantungan impor yang tinggi itu ada 2 hal. Itu selain kita akan menghabiskan devisa kita, ya kita jadi market pasar orang. Nah, ini sebagai sebuah langkah strategis kita punya waktu 1 dasawarsa ke depan. Nah, ini harus dibangun kan menurut saya kita semua elemen bangsa, Pak Andika, kemudian yang memang usernya, kemudian ada industri bertemu, kita bikin satu pergerakan untuk industri ini. Karena gini, dimanapun di negara manapun, manufacture itu adalah tulang punggung. Kalau mau negara itu sehat secara ekonomi, sektor itu yang harus digedein. Sektor itu banyak sekali dan menurut saya tidak ada salahnya meskipun masih belia, industri harus dibesarkan. Baik. Maksudnya gitu. Oke.